Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang begitu banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Nikmat yang dimana kita tidak bisa menghitung nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Ketika Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita untuk kita bisa berkumpul di majelis ilmu yang seperti ini adalah merupakan sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa. Yang dimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan, di dalam perjalanan tersebut untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan perjalanan dia menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innal malaikata latadau ajnihataha ridwan li talabil ilm. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya para malaikat mereka mencari para penuntut ilmu di mana ada majelis-majelis ilmu, di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dibacakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dipelajari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadau ajnihataha. Para malaikat itu akan menaungi dengan sayap-sayapnya. Bahkan di dalam riwayat yang lain, para malaikat saling memanggil di antara mereka untuk menaungi para penuntut ilmu dan majelis ilmu tersebut, sebagai bentuk ridho terhadap para penuntut ilmu, sebagai bentuk ridho terhadap orang-orang yang mereka duduk di majelis ilmu. Dan yang sangat luar biasa lagi, yaitu orang-orang yang mereka duduk di majelis ilmu, yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al haitan fi jawfil bahr. Memintakan ampun kepada orang-orang yang bermajelis ilmu tersebut, penduduk langit, penduduk bumi, bahkan hewan-hewan yang berada di dalam kedalaman lautan yang kita pun tidak mengetahui hewan-hewan tersebut. Memintakan ampun untuk orang-orang yang mereka duduk di majelis ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah merupakan sebuah kenikmatan Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita untuk kita bisa bermajelis ilmu, untuk kita bisa saling berusaha untuk mendapatkan ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Karena dikatakan oleh para ulama, dikatakan oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala, bahwasanya al-ilmu nafi', yaitu ilmu yang bermanfaat, adalah ilmu yang mendapatkan dua hal. Yang pertama yaitu ma'rifatullah. Ilmu yang bermanfaat
akan mengantarkan seseorang untuk kenal dengan Allah, akan mengantarkan seseorang untuk kenal dengan penciptanya, akan mengantarkan seseorang kenal dengan yang mengatur alam semesta ini. Yang dimana ketika seseorang kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seseorang tersebut akan mengagungkan Allah. Nggak mungkin orang kalau kenal dengan Allah nggak mengagungkan Allah, pasti akan mengagungkan Allah. Dimana orang kalau kenal dengan Allah, orang itu akan cinta kepada Allah. Orang kalau kenal dengan Allah, takutnya akan benar. Orang kalau kenal dengan Allah, rasa pengharapan, rasa tawakalnya kepada Allah akan benar. Ini adalah merupakan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat yang akan didapatkan oleh orang-orang yang mereka menuntut ilmu. Bukan hanya sekedar teori, bukan hanya sekedar jam'ul maklumat, mengumpulkan maklumat, akan tetapi pengagungan di dalam hatinya nggak ada. Semakin belajar ilmu agama kok semakin hatinya semakin keras. Semakin belajar ilmu agama kok semakin akhlaknya semakin nggak benar. Maka perlu tanda tanya yang begitu besar. Karena orang semakin belajar agama, orang semakin kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, harusnya semakin mengagungkan Allah. Harusnya cintanya semakin benar kepada Allah. Ini yang dikatakan oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala. Ketika seseorang sering bermajelis ilmu, yang dicari adalah merupakan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Karena dengan ilmu yang bermanfaat tersebut akan mendapatkan yang pertama ma'rifatullah. Dia akan kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, dia akan mengetahui apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala cintai. Dia akan mengetahui apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala ridhoi. Dia akan mengetahui apa-apa yang Allah benci dan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan. Akhirnya apa? Dia melakukan apa-apa yang Allah cintai dan meninggalkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan. Ini adalah merupakan konsekuensi dari ilmu nafi. Ilmu yang bermanfaat akan menghasilkan dua hal ini. Hatinya benar, amal perbuatannya pun akan mengikutinya. Maka Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang harus kita kejar di dalam perjalanan ilmu. Perjalanan ilmu yang terus mengantarkan kita untuk jauh lebih kenal dengan Allah. Perjalanan ilmu yang terus mengantarkan kita untuk kita kenal dengan Al-Khaliq. Kita lebih cinta, lebih takut dan lebih mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah di kesempatan sore hari ini kita akan meneruskan pelajaran kita yang berkaitan dengan wasiat Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala di dalam bab yang ketiganya, yang dimana kemarin kita telah menjelaskan bahwasanya perjalanan seorang hamba menuju Allah Subhanahu wa ta'ala harus terus-menerus ditingkatkan, harus terus-menerus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala harus diiringi dengan rasa takut dan rasa khasyah. Dan ini adalah merupakan tingkatan yang paling tinggi, yaitu tingkatan ihsan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang masalah ihsan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam perjalanan dunia ini, engkau seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Merasa diawasi, merasa kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kenal dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa illam takun tarahu, kalau engkau enggak bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu melihat engkau. Itu yang harus betul-betul kita tanamkan di dalam hati kita. Di sini kalau boleh saya tanya dan sedikit merojaah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Anta'budallaha ka'annaka tarah," engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seakan-akan engkau melihat Allah. Apakah kita bisa melihat Allah Mas di dunia? Terus kenapa Rasulullah mengatakan seperti itu? Apakah perkataan Rasulullah sia-sia? Bukankah kita enggak melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia? Tapi kenapa Rasulullah mengatakan engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah? Karena Allah dekat sama kita.
Ini pernah saya terangkan ini, Pak Rudi. Hah? Blank. Pak, blank juga Pak. Lupa. Abdul Qadir. Blank juga. Iya. Pak, Maksudnya gimana? di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah. Padahal Rasulullah tahu Allah itu nggak bisa dilihat di dunia. Tapi kenapa Rasulullah mengatakan seperti itu? Padahal Rasulullah tahu Allah itu nggak mungkin dilihat di dunia. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita, engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah. Mungkin lanjutan hadisnya itu Ustaz. Kenapa kelanjutan hadisnya? Sesungguhnya aku tidak bisa melihat Allah, tapi Allah melihat dirinya. Berarti sia-sia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk seakan-akan kita melihat Allah. Apakah mungkin seseorang bisa melihat Allah Subhanahu Wa Taala? Di dunia bisa nggak? Bisa. Nggak bisa. Tetapi kenapa Rasulullah SAW mengatakan seakan-akan kau melihat Allah? Melihat Allah Subhanahu Wa Taala bukan secara nazar, bukan secara dengan mata, tetapi melihat Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa? Dengan hati, dengan ilmu. Ketika kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala Al-Basir, As-Sami, Al-Alim, Al-Khaliq, Ar-Razzaq, Al-Latif. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai nama-nama, sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya apa? Hati kita itu kenal, bisa melihat Allah Subhanahu Wa Taala, bisa melihat bagaimana nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Melihat dengan apa? Melihat dengan basariyah, yaitu melihat dengan basirah, melihat dengan hati seseorang. Dan ini tingkatan ihsan. Ketika semakin orang itu kenal dengan Allah, maka subhanallah, dia ngelihat tetangganya saja lewat, itu bisa mengenalkan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu yang terjadi kepada siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar As-Siddiq hanya melihat lalat, melihat apa dan lain sebagainya, Abu Bakar langsung teringat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang pernah saya contohkan, kita tidur terkadang lalat weng, itu pun tidak pernah mengingatkan kita kepada Allah. Tapi orang yang dia kenal dengan Allah, dia selalu kaitkan segala sesuatu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, siapa yang mengirim lalat ini? Bukankah Allah yang maha mengatur alam semesta ini? Bahkan lalat terbang di atas kita, itu pun Allah Subhanahu Wa Taala pengen mengajarkan kepada kita. Ini loh kekuasaanku. Kamu diganggu dengan sesuatu yang kecil saja, engkau nggak bisa apa-apa. Justru malah pikiran kita jengkel. Pikiran kita malah pengen kesel. Dengan apa? Dengan adanya lalat. Tapi orang yang beriman selalu mengaitkan kenal dengan Allah, dia kaitkan semua dengan nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah merupakan tingkatan bagaimana orang-orang itu mempunyai tingkatan ihsan. Di dalam perjalanannya dia selalu mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, seakan-akan melihat Allah. Ada orang dapat rezeki, bukan dia hasad, malah justru apa? Dia ingat dengan nama sifat Razzaqnya Allah. Ketika ada orang dapat kesusahan, dia ingat dengan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, Ar-Rahim, Ar-Rahman dan lain sebagainya. Ini yang akan menjadikan seseorang di dalam perjalanannya, ketika seseorang kenal dengan Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya apa? Inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah yang betul-betul kenal dengan Allah Subhanahu Wa Taala, la khaufun alaihim, gak pernah ada rasa takut dengan apa yang akan terjadi. Ngapain takut? Allah Subhanahu Wa Taala punya yang kita ini milik Allah, yang mengatur Allah. Kita juga akan kembali kepada Allah. Ngapain harus takut? Itu siapa? Orang yang betul-betul kenal dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walahum yahzanun, dan gak akan pernah sedih terhadap apa yang sudah terjadi. Yang sudah terjadi, ya sudah, itu qadarullah. Sudah terjadi, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gak perlu ada yang disedihkan. Kapan itu bisa seperti itu? Ketika seseorang kenal dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, wasiat Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala yang ketiga ini menjadikan seseorang betul-betul menjadi orang yang ihsan. Menjadikan orang-orang itu bagaimana supaya dia kenal dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam perjalanannya dia harus terus merasa diawasi. Di dalam perjalanannya dia harus betul-betul takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kemarin juga sudah dijelaskan bagaimana ketika kita di dalam perjalanan ini, nikmat yang begitu banyak yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, ternyata kita pun bermaksiat dengan nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Gak mungkin kita bermaksiat dengan apa? Kecuali dengan nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan.
Kita bermaksiat dengan mata, ternyata mata itu adalah merupakan nikmat. Kita bermaksiat dengan harta, harta pun itu adalah merupakan nikmat dari Allah. Kita bermaksiat dengan kaki, kaki pun ternyata itu adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala meneruskan nasihatnya kepada kita semua ketika beliau mengatakan, qala al-muallif rahimahullah taala, berkata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala, ketika beliau mengatakan, wa ini betalaita bimaksiatin fabadir ila taubah. Kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala, ketika kalian sebagai seorang manusia yang dimana sifat manusia itu adalah merupakan tempatnya salah, dan beliau mengatakan, wa ini betalaita, seandainya engkau diuji, seandainya engkau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bimaksiatin, dengan sebuah maksiat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya engkau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah maksiat yang engkau lakukan, maka beliau mengatakan fabadir ila taubah, maka bersegeralah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal istighfari wan nadami, hendaknya kita bersegera untuk beristighfar dan menyesali apa yang telah kita lakukan. Wabki ala khotiatik, nangislah terhadap apa-apa yang engkau terjatuh di dalam kesalahan tersebut. Fa innaka la tadri ala ma anta minha, sesungguhnya engkau tidak mengetahui bagaimana kedudukanmu dari maksiat tersebut. Karena ba'duhum yaqul, sebagian para salaf mengatakan, la tandur ila sigharil khati'ah walakin indur ila man asait. Sebagian ulama mengatakan, jangan engkau melihat terhadap kecilnya sebuah kesalahan atau sebuah kemaksiatan, akan tetapi lihatlah siapa yang engkau maksiati. Ini adalah merupakan nasihat dari Ibnu Qudamah Al-Maqdisi meneruskan tentang nasihat yang kemarin, di mana kemarin beliau mengatakan bahwasanya setiap ketika engkau bermaksiat itu dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Baik itu mata, kaki, harta, tangan, telinga, semua itu adalah merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada engkau, kepada kita semua. Akan tetapi apa? Kita bermaksiat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat tersebut. Tetapi manusia, kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala, manusia adalah manusia. Sumiyal insanu insanan likathrati nisyanihi. Manusia itu diberi nama manusia karena apa? Likathrati nisyanihi, karena banyak lupanya. Kenapa manusia itu diberi nama ins? Karena apa? Karena dari kata nisyan, banyak lupanya. Manusia itu banyak lupanya, banyak lalainya, banyak terjatuhnya. Makanya ketika beliau mengatakan, wa ini betalaita bimaksiatin, kalau engkau diuji, sesungguhnya maksiat yang kita lakukan itu adalah merupakan ujian Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita terjatuh terhadap yang namanya maksiat. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita bertobat atau enggak? Apakah kita terus-menerus melangkah dalam kesalahan tersebut atau kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka di sini beliau mengatakan, wa ini talaita bimaksiatin, apabila engkau diuji dengan sebuah maksiat, fabadir ila taubah, bersegeralah engkau menuju apa? Yang namanya taubat. Karena ini adalah merupakan sifatnya orang-orang muttaqin. Ini adalah merupakan sifatnya orang-orang yang bertakwa, yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Imran, wa idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ini sifatnya orang-orang yang bertakwa, yang Allah Subhanahu wa taala janjikan surga yang luasnya selangit dan bumi. Wa idza fa'alu fahishatan, kalau mereka melakukan sebuah fahisha, sebuah kemaksiatan, bagaimana orang-orang bertakwa itu? Dzakarullah, dia langsung ingat kepada Allah. Fastaghfaru lidunubihim, dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa yang dia lakukan. Dan apa yang dia yakini? Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Dia yakini tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan dia tidak meneruskan, akan tetapi ada penyesalan,
tidak mau mengulanginya lagi, wahum ya'lamun, dan dia mengetahui hal tersebut. Ini sifatnya orang-orang yang bertakwa. Dan kapan seseorang itu bisa bermubadarah, bisa bersegera untuk bertobat? Kapan seseorang itu bisa cepat mengenal Allah? Semua kuncinya kepada yang namanya ilmu. Buktinya apa? Nabi Adam sama iblis. Nabi Adam salah nggak? Bersalah. Iblis bersalah. Melakukan, dua-duanya melakukan kesalahan. Ketika iblis melakukan sebuah kesalahan, disuruh sujud kepada Nabi Adam, dia bermaksiat. Karena dia nggak punya ilmu. Padahal dia sebelumnya bertakwa loh. Iblis itu bertakwa. Tetapi ilmunya itu ilmu yang nggak bermanfaat. Akhirnya justru bukan dia menyesal, justru dia mengatakan kepada Allah, qala ana khairum minhu. Aku lebih baik dari Adam. Kenapa? Karena nggak punya ilmu. Sedangkan Nabi Adam alaihi salam ketika terjatuh ke dalam sebuah kemaksiatan, makan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, dia punya ilmu. Langsung mengatakan apa? Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami menzalimi diri kita. Apa yang menyebabkan Nabi Adam alaihi salam bisa mengucapkan hal tersebut sedangkan iblis tidak bisa mengucapkan hal tersebut? Kembali kepada yang namanya ilmu. Bagaimana kita mengilmui tentang Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadikan kita ketika kita terjatuh, manusia itu pasti terjatuh dalam yang namanya dosa. Kalau seseorang itu nggak terjatuh yang namanya dosa, sebagaimana kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa? Allah Subhanahu Wa Taala akan datangkan manusia yang lain yang mereka berdosa, kemudian mereka bertobat. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kullu bani Adam khata' wa khairu khata'i tawwabun. Setiap anak Adam itu adalah orang yang selalu berbuat salah. Tetapi apa? Sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang-orang yang mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat seseorang. Terkadang Allah Subhanahu wa taala ingin menambahkan keimanan seseorang. Maka dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, terkadang keimanan itu bertambah bukan hanya melakukan ketaatan saja. Bukan melakukan ketaatan saja. Makanya kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengatakan ajaban li amril mu'min inna amrohu kullahu lahu khair. Perkaranya orang mukmin itu selalu mengherankan, selalu baik. Kenapa? Orang mukmin ketika bertakwa, taat sama Allah, itu baik bagi dia. Tetapi ketika terjatuh dalam yang namanya dosa, orang mukmin juga baik. Kenapa? Karena orang mukmin dia langsung dzakarullah. Orang mukmin langsung bertaubat. Sehingga terkadang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala bahwasanya apa? Naiknya iman terkadang bukan karena apa? Bukan karena melakukan ketaatan saja. Akan tetapi terkadang terjatuh kepada yang namanya dosa, kemudian apa? Dia menyesalinya. Kemudian dia bertobat, kemudian dia menangis, kemudian dia semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga bisa menambahkan yang namanya keimanan. Maka ketika seseorang mukmin jatuh terhadap yang namanya kesalahan, ketika seorang mukmin jatuh terhadap yang namanya dosa, maka fabadir ila taubah, bersegeralah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita di dalam ayatnya, "Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Bertobatlah kalian wahai orang-orang mukmin semuanya, la'allakum tuflihun, supaya engkau apa? Menjadi orang-orang yang beruntung. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang benar. Ini yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ya ayyuhan nas, tubu ilallahi wastaghfiruh." Wahai manusia semuanya, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wastaghfiruh, dan mintalah ampun. Fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Sesungguhnya aku meminta ampun bertobat kepada Allah itu mi'ata marrah. Itu Rasulullah yang sudah diampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu meminta ampun dan bertobat 70 sampai 100 kali setiap harinya. Kita berapa kali kita minta taubat? Berapa kali kita beristighfar? Paling istighfarnya juga formalitas. Habis sholat, astagfirullah, tapi itu pergi.
Kalau mau dihitung 3 kali 5, 15 kali tok kita mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dalam keseharian kita, kalau nggak di luar sholat, kita jarang mengucapkan astagfirullah. Padahal Rasulullah SAW 70 sampai 100 kali itu Rasulullah. Kok kita yang lebih banyak dosa yang belum tentu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak dijamin ampunan juga oleh Allah. Kita juga ya Allah astagfirullahnya cuma habis sholat, astagfirullah, 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 habis itu berdiri. Nggak ada istighfar di tempat yang lain. Maka bapak-bapak ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa kita begitu banyak. Begitu banyak, dan kemarin sudah kita sampaikan bagaimana maha lembutnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena maha penyayangnya Allah, kalau bukan karena maha lembutnya Allah Subhanahu wa taala, kita ini sudah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang begitu banyak, akan tetapi apa? Allah Subhanahu wa taala masih tidak langsung binasakan kita. Dosa yang begitu banyak, tapi Allah Subhanahu wa taala masih tutup aib kita. Dosa yang begitu banyak, tapi apa? Allah Subhanahu wa taala masih beri kita nikmat. Coba bayangkan kalau seandainya seperti halnya umat-umat terdahulu. Kaumnya Nabi Ad, kaumnya Nabi Saleh, kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Musa. Yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Ankabut, "Fakullan akhadna bidzambi. Wa minhum man arsalna 'alaihim hasiban wa minhum man akhadathu sayhah." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut, semua kami ambil karena dosanya. Semua orang berdosa ketika itu dia langsung diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua orang berdosa diambil. Ada yang dikirim angin, ada yang dikirim dengan suara yang sekaligus langsung bikin jantungnya berhenti. Ada yang man khasafna alal fil ard, ditenggelamkan ke bumi, ada yang ditenggelamkan ke lautan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa ma dzalamna walakin kanu anfusahum yadzlimun. Kami itu enggak zalim. Akan tetapi mereka yang zalim. Mereka berbuat dosa yang Allah Subhanahu wa taala adab. Tetapi untuk kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Allah Subhanahu wa taala begitu latif, begitu maha lembutnya kepada kita. Begitu satir, begitu Allah Subhanahu wa taala menutup aib-aib kita. Begitu Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim, akan tetapi begitu jauh hati kita untuk kita coba kenal dengan Allah. Begitu jauh hati kita untuk bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan untuk mencintai Allah lebih cintanya kepada dunia, kepada istri, kepada anak, kepada diri sendiri saja. Kita belajar cinta sama Allah saja, itu pun belum benar. Padahal apa? Allah begitu sayang kepada kita. Rizki dikasih, semua dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Harusnya hati kita jauh lebih bisa cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan wal istighfari wan nadam, hendaknya seseorang beristighfar dan apa? Mempunyai rasa penyesalan. Dan ini yang dikatakan oleh para ulama bahwasanya taubatan nasuha dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan penyesalan. Para ulama mengatakan bahwasanya taubatan nasuha disebut dengan taubatan nasuha kalau terpenuhinya 5 syarat. 5 syarat. Yang pertama, syarat yang pertama, taubat itu disebut dengan taubatan nasuha ikhlasulillah. Taubatnya karena Allah. Bukan karena apa? Bukan karena orang tua, bukan karena orang, bukan karena dunia, bukan apa. Tapi taubat disebut taubatan nasuha yang pertama karena ikhlas. Disebut taubatan nasuha ketika di situ al-ikhlas. Betul-betul mengharapkan wajah Allah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yaitu apa? Menyesal. An-nadam. Kalau orang itu menyesal, jangan diceritakan. Nah ini terkadang seseorang, aku menyesal, aku berbuat dosa, tapi cerita kemana-mana. Wih kemarin ya anak minum khamar, kemarin ya anak itu naudzubillah zina, kemarin ya astagfirullahaladzim. Kalau menyesal ya jangan diceritakan, sudah cukup, sembunyikan. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afin illa al-mujahir. Semua umatku itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali siapa? Mujahir, orang-orang yang dia apa? Bermaksiat terang-terangan. Bermaksiat terang-terangan bukan berarti terus maksiat terang-terangan. Weh aku bermaksiat, bukan seperti itu. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala sudah menutup aibnya. Dia melakukan malam hari ditutup dengan siang hari, melakukan siang hari ditutup dengan malam hari, tapi malah apa? Diceritakan kepada teman-temannya.
anak kemarin udah gitu bangga lagi. Ini bukan nyesel namanya, bangga namanya. Naudzubillah min dzalik. Kemudian syarat yang ketiga yaitu apa? Ayaqli'a anidzam, dia berhenti. Kalau dia taubat dia berhenti. Dia berhenti dari dosa tersebut. Kemudian yang keempat, al-azm, dia harus punya keinginan yang kuat. Harus punya keinginan yang kuat untuk apa? Untuk meninggalkan dosa tersebut. Kemudian yang kelima disebut dengan taubatan nasuha, yaitu apa? Dia bertobat di mana di waktu taubat masih diterima. Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu di mana taubat itu masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kalau matahari sudah terbit dari barat, sudah enggak diterima taubat. Ketika nyawa sudah berada di kerongkongan, kata Rasulullah, malam yugharghir, selama belum berada di kerongkongan, taubat masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah ngelihat malaikat, baru dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya sudah. Di situ taubatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang dinasihatkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kemudian beliau menasihatkan, wabki ala khotiatik. Kemudian kalau engkau terjatuh terhadap sebuah dosa, terjatuh terhadap sebuah maksiat, bersegeralah untuk bertobat, beristighfar, rasa penyesalan. Kemudian apa? Wabki ala khotiatik, nangis terhadap kesalahan yang kita lakukan. Dan nangis ini dikatakan oleh para ulama bahwasanya menangis itu termasuk athar atau bekas dari yang namanya rasa penyesalan. Maka seseorang ketika nangis dia melakukan sebuah kesalahan, maka ini adalah sesuatu yang wajar. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ainani la tamassuhumun nar. Ada dua mata yang tidak akan pernah tersentuh oleh nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ainun bakat min khasyatillah, yaitu mata yang nangis karena takut kepada Allah. Di tengah malam dia berdiri di hadapan Allah, dia nangis. Karena apa? Karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mata yang enggak akan pernah disentuh oleh api neraka. Kemudian mata yang kedua, wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Yang kedua adalah mata di mana mata tersebut untuk menjaga di mana? Di dalam pertempuran ketika berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dua mata ini tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Dan ini yang harus betul-betul kita fahami. Bahwasanya ketika kita melakukan sebuah kesalahan, hendaknya apa? Hendaknya kita betul-betul menyesal dan menangisi apa yang kita telah lakukan. Kemudian beliau mengatakan, fa innaka la tadri ma alama anta minha. Sesungguhnya engkau enggak mengetahui terhadap apa-apa yang engkau berada di atas dosa tersebut. Kita enggak tahu apakah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita. Apakah kita akan terus-menerus terjatuh terhadap yang namanya dosa tersebut. Maka apa? Hendaknya kita bertobat dan kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah bertobat dan kita sudah melakukan syurut-syurut yang tadi, 5 hal yang tadi, maka apa? Hendaknya kita husnudzon. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innallaha ma'adhonni abdi, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala bersama prasangkaan hambaku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kana ba'duhum yaqul, sebagian para salafus saleh itu mengatakan, la tandur ila sigharil khati'ah, jangan kau melihat terhadap kecilnya maksiat. Walakin indur ila man asaita, akan tetapi lihatlah siapa yang engkau bermaksiat kepadanya. Dan ini semua kembali kepada hati seseorang. Kalau seseorang itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mengagungkan perintah dan larangan Allah. Kalau seseorang di dalam hatinya Allah Subhanahu wa taala itu biasa, di dalam hatinya Allah Subhanahu wa taala itu bukan sesuatu yang besar, maka apa? Dia anggap biasa-biasa, taat biasa, maksiat itu juga biasa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syariat Allah itu apa sih? Ya perintah ya larangan. Fa innaha min taqwal qulub, karena sesungguhnya itu adalah merupakan sebuah apa? Ketakwaan di dalam hati seseorang.
Sekarang kalau Allah Subhanahu wa taala itu biasa-biasa saja di dalam hatinya, bagaimana dia akan membesarkan perintah Allah? Adzan berkumandang saja dia masih santai-santai, slow, belum qomat. Belum qomat. Kemudian sudah Allahu Akbar masih santai-santai. Ngapain? Belum rakaat kedua. Sampai hingga akhirnya dia menjadi masbuk rakaat terakhir. Begitu pula ketika seseorang melihat sesuatu yang haram, ada Masya Allah, harim lewat, cewek lewat, sedikit. Ini nggak maju nih. Astagfirullahaladzim. Sedikit. Orang itu terkadang meremehkan yang namanya dosa. Karena apa itu semua? Karena wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu sedikit. Kalau pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala besar, maka apa? Maka perintah larangan itu akan menjadi besar di dalam hatinya. Buktikan. Terkadang kita kalau ada orang baik sama kita, terkadang ada orang biasanya punya majikan. Orang punya majikan. Dia baik, majikannya baik terhadap orang itu. Kalau diperintahkan selalu dia apa? Siap komandan. Dilarang ini, siap komandan. Semua seakan-akan prioritas. Siap komandan. Kenapa? Karena dia agungkan majikannya tersebut. Pokoknya apa yang diperintahkan, apa yang ini, meskipun anaknya nangis, meskipun istrinya nangis, perintah komandan lebih didahulukan. Kenapa? Karena hatinya mengagungkan komandan, membesarkan komandan, membesarkan majikannya. Tetapi yang sangat disayangkan, begitu Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan. Anaknya nangis, istrinya nangis, sholat bentar dulu. Ini yang lain dulu. Kenapa? Karena itu adalah merupakan timbangan kita. Bagaimana sih kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita? Bagaimana sih cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana sih semuanya itu kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan acuan. Semakin kita mengagungkan Allah, semakin kita bisa mengagungkan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini ya Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita semua. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang bisa mengagungkan syariat Allah, perintah larangan, itulah hakikat dari ketakwaan dan itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali saya ingatkan bahwasanya kita ketika kembali kepada Allah, Allah enggak butuh jasad kita. Allah enggak butuh anak istri kita. Tapi apa? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana enggak bermanfaat anak, istri, harta semuanya kecuali apa? Seseorang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Hati yang bisa mengagungkan Allah, mengikhlaskan Allah dalam ibadah, cintanya benar kepada Allah, takutnya benar kepada Allah, pengharapannya benar, tawakalnya benar. Itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati kita yang kembali yang seperti itu. Yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah, kalau kita mengingat bagaimana setan ini 24 jam. Setan itu ada istirahatnya mengganggu kita. Enggak ada kan? Enggak ada istirahatnya mengganggu kita. 24 jam setan itu berusaha untuk apa? Untuk menyerang hati kita, merusak hati kita, merusak ikhlas kita, merusak cinta, merusak tawakal, merusak takut. Semua dirusak oleh setan hati kita. Dan gak ada pernah tidurnya, gak ada pernah istirahatnya. Dirusak terus. Makanya setan ada pernah jewer. Mas Juna dijewer sama setan. Gak ada ceritanya. Tapi apa? Di situ ada yang namanya waswas. Waswas nyerangnya apa? Nyerangnya hati. Waswas, nazagot, khutuwat, semua nyerangnya hati. Yang setan 24 jam ngerusak hati kita, sedangkan kita gak pernah memperbaiki hati kita. Ya gimana hati kita menjadi benar? Kita malah sibuk dengan sesuatu yang dohir, baju, makannya gimana. Sesuatu yang dohir aja yang kita sibukkan. Paling benerin hati, ya Allah seminggu sekali. Paling benerin hati, ya alhamdulillah kalau seminggu ustadznya datang. Kalau nggak datang, 2 minggu sekali. Terus gimana keadaan hati kita kalau hati ini nggak dibenerin? Sedangkan setan 24 jam nggak pernah istirahat, terus-terusan dia akan merusak hati kita. Kalau kita nggak perbaiki data tentang Allah, data tentang hakikat perjalanan hidup kita nggak terus kita perbaiki, ya terus kita akan terombang-ambingkan oleh was-was dari setan. Kemudian bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala meneruskan
nasihatnya, beliau mengatakan, qala al-mu'allif rahimallahu taala wa syaka ba'du ummali Umar bin Abdul Aziz ilaihi fakataba ilaihi. Ini beliau Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimallahu taala menceritakan tentang Umar bin Abdul Aziz, yaitu seorang khalifah yang adil di zamannya ketika itu, di mana sebagian pekerjanya Umar bin Abdul Aziz itu berkeluh kesah kepada Umar bin Abdul Aziz. Maka Umar bin Abdul Aziz menuliskan fakataba ilaihi, menuliskan sesuatu. Setelah dia berkeluh kesah kepada Umar bin Abdul Aziz, dia menceritakan keadaannya kepada Umar bin Abdul Aziz. Kemudian Umar bin Abdul Aziz menuliskan sesuatu kepada pekerja-pekerjanya ini, kepada rakyatnya. Beliau mengatakan, ya akhi, wahai saudaraku. Ini tulisan dari Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah tapi seorang ulama. Luar biasa memang Umar bin Abdul Aziz ini. Beliau mengatakan, ya akhi, wahai saudaraku. Coba bayangkan, dahulu para salafus soleh itu sibuk untuk benerin hati. Yang selalu diingatkan, selalu permasalahan hati. Yang selalu diingatkan, yang selalu diajarkan, bagaimana hati ini selalu ada ketergantungan dengan Allah. Hati ini selalu takut sama Allah Subhanahu wa taala. Itu para ulama salaf. Bahkan Umar bin Abdul Aziz ketika menasehati saja beliau mengatakan, ya akhi udkur, coba kamu ingat-ingat, coba kamu bayangkan saharu ahlin nar finnar ma'a khuludil abad. Bagaimana penduduk neraka itu gak pernah tidur. Mereka disiksa di dalam neraka dan siksaannya itu terus menerus. Coba bayangin. Ini Umar bin Abdul Aziz menuliskan sesuatu kepada pekerja-pekerjanya, kepada menteri-menterinya, kepada ininya. Ya akhi, udkur saharu ahlin nar finnar ma'a khuludil abad. Coba kamu bayangkan, coba kamu ingat, bagaimana ahlun nar itu gak pernah tidur. Mereka di dalam neraka ma'a khuludil abad, dan terus menerus abadi di dalam neraka tersebut. Kalau kamu mampu untuk seperti itu, gimana rasanya? Na'udzubillah min dzalik. Dan itu yang menyebabkan itu adalah sebuah kemaksiatan. Makanya beliau mengatakan apa? Wahdar, hati-hati. Hati-hati wahdar ayyakunal munsarifu bika min indillah ilan nar fayakuna akhirul ahdi wa munqati'ur roja. Maka hati-hati dengan apa? Dengan yang namanya maksiat tersebut. Kenapa? Karena maksiat itu apa? Al munsarifu bika min indillah ilan nar. Namanya maksiat itu yang akan memalingkan dari surganya Allah, dari sisi Allah Subhanahu wa taala menuju ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang namanya maksiat. Fayakuna akhirul ahdi. Dan hati-hati itu maksiat yang engkau lakukan itu, di mana itu adalah merupakan waktu terakhirmu ketika engkau berada di dunia, ternyata apa? Ternyata dalam keadaan bermaksiat. Akhirnya apa? Wa munqati'ur roja. Akhirnya memutuskan harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dinasihatkan Umar bin Abdul Aziz kepada pekerja-pekerjanya. Hati-hati dengan yang namanya maksiat. Siapa tahu maksiat ketika engkau melakukan sebuah kemaksiatan, ternyata apa? Na'udzubillah, itu adalah merupakan waktu terakhirmu di dunia. Gak mungkin juga sebagai yang mana yang dinasihatkan oleh Ibnu Qudamah kemarin. Kalau sudah malaikat datang kita lagi bermaksiat, stop malaikat, tunggu dulu, saya tak taubat. Gak mungkin juga. Pasti kalau sudah malaikat datang, ya sudah. Mau dia dalam keadaan taat, mau dia dalam keadaan maksiat, Allah Subhanahu wa taala akan cabut nyawanya. Falamma qara'al kitab, maka tatkala membaca tulisan Umar bin Abdul Aziz ini, tuyal bilad hatta qadima alaih. Akhirnya dia berjalan menuju ke Umar bin Abdul Aziz. Jalan ke Umar bin Abdul Aziz. Faqala ma aqdamuk, apa yang membuatmu datang ke sini? Kemudian luar biasanya yang dikatakan oleh pekerjanya Umar bin Abdul Aziz, khalaqta qalbi bi kitabik. Engkau telah khalaqta itu telah mengambil atau mencopot hatiku dengan tulisanmu tadi. Kemudian apa? La amiltu laka wala li ahadin ba'dak. Sudah, kalau sudah seperti ini saya mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya enggak bekerja lagi, saya mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan tulisan seperti itu, bagaimana orang-orang terdahulu itu sudah berhenti. Dari apa? Mungkin Umar bin Abdul Aziz ketika umal-umalnya ini mungkin zalim terhadap orang-orang yang ada di bawahnya, Umar bin Abdul Aziz mungkin menulis seperti ini. Siapa tahu
dia berbuat zalim ternyata itu adalah merupakan akhir dari kehidupan dia. Coba seandainya ada pemerintah kita yang nuliskan seperti ini, nulis kepada menteri-menterinya, subhanallah, insya Allah Indonesia aman, tentram, abadi, insya Allah. Nah, seperti itu. Ini yang harus betul-betul kita pahami. Hendaknya seseorang betul-betul memahami hakikat perjalanan dia di dunia. Bagaimana kehidupan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kehidupan hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit yang bisa saya sampaikan di kesempatan sore hari yang berbarokah ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Apabila ada benarnya itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya itu datangnya dari si pribadi. Dan saya meminta maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.